Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mariati dengan NIM D1B1200056 dari jurusan Agroteknologi kelas B. Baik, di sini saya akan memaparkan jawaban kuis salah satu mata kuliah saya, analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Selanjutnya, pertanyaan pertama yaitu jelaskan faktor apa yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling tempat. Faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling tempat yaitu yang pertama tujuan. Adanya tujuan yaitu untuk menentukan sampling tempat perlu ada namanya tujuan, yang mana tujuan tersebut menjadi patokan utama untuk menentukan sampling tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu bentang lahan, yang mana bentang lahan ini perlu untuk menentukan pendekatan dalam menentukan sampling tanah, yaitu untuk menentukan lahan yang akan digunakan sebagai sampel. Dan selanjutnya yaitu lokasi. Lokasi perlu dilakukan atau diadakan, yang mana lokasi ini menjadi tempat pengambilan sampel. Yang keempat yaitu titik sampel, yang mana titik sampel ini yaitu suatu tempat atau lokasi yang mana di titik sampel ini terdapat yang disebut dengan namanya sampel. Disitulah tempat untuk mengambil sampel, yang mana disebut dengan titik sampel. Baik, selanjutnya kita melangkah pada pertanyaan kedua, yaitu yang pertama, jelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi. Jadi, pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi yaitu yang disebut dengan nama systematic green sampling, yang mana merupakan teknik pengambilan sampel tanah yang didefinitifkan dalam bentuk green pada peta kerja survei tanah. Lokasi pengambilan contoh tanah dengan cara ini ditentukan dengan sistem grid, yaitu berjarak sama pada kedua arah. Cara ini merupakan cara yang paling mudah dan praktis, terutama bagi tenaga yang kurang terampil. Adapun pertanyaan ketiga yaitu jelaskan metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah. Metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah yaitu yang pertama ada yang disebut sebagai subsampling lapisan 1-20 dikumpulkan secara acak. Yang kedua, sampel-sampel dihomogenkan dan disebarkan dalam nampan. Dan yang terakhir yaitu ketika digunakan untuk menghitung mikroba, sampel diayak dengan saringan. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu jelaskan prinsip dari metode ekstrak, Berleset, Tulgren, dan Berman-Funnell. Prinsip dari metode ekstrak Berleset Tulgren yaitu prinsip dasar aparatus organisme tanah yang merespon pengurangan kelembapan yang disebabkan oleh peningkatan suhu di serasah atau tanah dengan bermigrasi ke bawah sampai akhir jatuh melalui kain kasa ke dalam wadah penerima yang menempel di dasar corong dan berisi bahan pengawet. Prinsip dari metode Berman-Funnell yaitu corong Berman berfungsi berdasarkan prinsip mobilitas, yang mana substrat ditempatkan dalam corong yang dilapisi dengan kain atau kertas filter dan ditutup rapat di bagian bawah. Corong kemudian diisi dengan air, merendam sampel sementara filter memisahkannya dari outlet tertutup. Nematoda aktif dalam sampel melepaskan diri ke dalam air dan berenang melalui filter. Akhirnya mengenang corong lalu saluran keluar corong dan setetes nematoda dikeluarkan dengan melalui penampung. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Metode estimasi kelimpahan protozoa yaitu metode untuk mengukur kelimpahan protozoa yang telah diklasifikasi sebagai langsung atau tanpa kultur dan tidak langsung dengan atau kultur. Yang mana pencacahan sel aktif tanpa kultur adalah satu-satunya pendekatan untuk memberikan yang andal perkiraan
kelimpahan in situ dari protozoa aktif atau yaitu non-kista. Keunggulannya yaitu langkah-langkah persiapan yang minimal, tidak bergantung banyak asumsi yang belum teruji dan tidak memakan waktu. Namun resolusi taksonomi yang rendah dan masalahnya sampel harus diperiksa dalam 1 atau 2 hari setelah pengumpulan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.